Latar belakang dari conveyor belt ini adalah conveyor belt merupakan salah satu alat angkut raw material yang paling banyak dipakai di industri. Selain jarak yang bisa ditempuh cukup jauh, alat ini juga mempunyai kapasitas angkut yang cukup besar. Aplikasi belt conveyor diantaranya adalah alat angkut pada pabrik semen, pabrik pupuk, dan batu bara. Alat ini bisa mengangkut material yang paling kecil sampai ukuran sedang, misalnya batu bara. Kapasitas angkut belt conveyor bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung pada jenis material yang diangkut, lebar belt, daya motor yang digunakan akan mempengaruhi kecepatan dan jarak pemindahan. Tujuan dari conveyor belt ini adalah yang pertama, untuk mengetahui besar kapasitas angkut dan kecepatan conveyor belt itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui besar daya motor penggerak yang dibutuhkan untuk menggerakkan conveyor belt yang berbeban. Batasan masalah dalam laporan ini. Agar pembahasan tidak meluas, dalam laporan ini hanya membatasi tentang conveyor belt. Manfaatnya: 1. Dapat mengetahui cara kerja conveyor belt. 2. Conveyor belt dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam mengangkut barang dengan jumlah yang banyak. Contohnya, dalam mengangkut berbagai material seperti pasir, semen, material, dan raw. Teori singkat terkait conveyor. Conveyor adalah bagian umum dari peralatan penanganan material mekanis yang bergerak dari suatu lokasi lain. Conveyor terutama berguna dalam aplikasi yang melibatkan transportasi untuk berat dan besar sistem. Conveyor meyakinkan transportasi cepat dan efisien untuk berbagai bahan, alat-alat, dan bahan-bahan yang terkait rancangan conveyor. 12C Arduino Nano dan Uno LCD, motor DC 12 volt, servo, power bank, lem bakar, papan breadboard, kabel jumper, solder, dan timah. Dan itu adalah rancangan-rancangan dan bahan-bahan alat conveyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fatur Rahman. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tentang conveyor belt. Yang ingin saya presentasikan adalah langkah pembuatan conveyor. Yang pertama, buat rangkaian conveyor belt. Contohnya kita gambar terlebih dahulu rangkaian conveyor belt agar pembuatan bisa lebih efektif. Kedua, potong kardus sesuai ukuran rangkaian yang akan kita buat. Contoh ukurannya adalah 5-6 meter. Kita potong dan sesuaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman waktu pembuatan rangkaian tersebut. 2. Rangkai komponen sesuai kebutuhan. Dan sambungkan kabel sesuai rangkaian komponen. Contoh agar rangkaian tersebut bisa berjalan sesuai arahan. Dan terakhir, conveyor belt siap diuji coba.
Ketiga, berhati-hati dalam mengerjakan proyek agar proyek tersebut tidak salah atau tidak terjadi kecelakaan kerja. Kedua, harus keadaan sehat agar tetap konsen saat mengerjakan atau pembuatan conveyor. Yang ketiga, gunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri contohnya bisa menggunakan kacamata agar terhindari dari percikan-percikan waktu pembuatan conveyor. 5. Menggunakan baju praktek kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Aditya Januar. Di sini saya akan mempresentasikan langkah kerja pada conveyor belt. Yang pertama, siapkan rangkaian conveyor belt dan kardus yang sudah diberi warna. Jadi kita akan bentuk kardus yang kita bentuk seperti segi 4, bulat, dan itu kita beri warna terserah, yang penting warnanya ada, kayak putih, hitam, merah. Yang kedua, jalankan rangkaian conveyor. Jadi kita punya rangkaian sudah dihidupin, itu berfungsi atau enggak. Kalau tidak berfungsi bisa kita atur atau kita cek komponen-komponennya. Kalau ada kesalahan pada komponen atau tersalah pasang kabelnya. Yang ketiga, jalankan mesin conveyor. Itu kalau sudah dihidupin, jalankan mesinnya seperti dinamo DC, itu kita cek. Kalau sudah, kita jalankan. Yang keempat, atur kecepatan pada conveyor beltnya dengan potensio. Jadi kita atur kecepatannya dengan potensio resistor. Di situ kita atur kecepatan yang kita mau, bisa sedang, cepat, atau lambat. Tapi saya sarankan sih sedang-sedang aja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya sedang lah, supaya mempersakan saat benda itu terkena sensor itu di warna apa. Jadi dinamo DC atau servo itu sudah membaca. Yang kelima, taruh kardus yang sudah diberi warna. Nah, ini yang terakhir, yang kelima nih. Jadi kalau sudah conveyor nyala, dicek sudah, potensi sudah diatur. Yang kelima, kita jalankan, kita andak warna yang kardus yang sudah kita beri warna. Jadi di sini pulang ada flowchartnya. Yang pertama tuh dimulai, dan kedua buat rangkaian conveyor belt. Yang kalau sudah, baru potong kardus sesuai ukuran, terserah ukurannya, tapi kita sesuaikan dengan besar pada conveyor beltnya. Yang ketiga, sambung kabel ke komponen. Sudah disambung, dipasang, dicoba hidupin. Conveyor siap diuji. Selesai. Ini adalah desain dari conveyor belt. Untuk alat dan bahannya itu diantaranya ada yang pertama itu I2C, yang kedua Arduino Nano dan Uno, yang ketiga ada LCD, yang keempat motor DC 12 volt, yang kelima motor servo, yang keenam power bank, yang ketujuh lem bakar, yang kedelapan papan breadboard, yang kesembilan ada kabel, yang 10 ada solder, yang ke-11 ada timah. Dari laporan ini adalah conveyor belt adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu atau mempermudah pekerjaan manusia. Sabuk angkut atau conveyor belt adalah ban atau sabuk yang berputar digunakan untuk mengangkut material.